Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buka matanya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali berpikir, kalau kita menghadapi hal yang tidak enak, kalau kita mengalami sesuatu yang rasanya kok nggak seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan, kita sering salah persepsi dengan Tuhan. Loh, aku sudah pelayanan, aku sudah berdoa, aku sudah ikut Tuhan, sudah jaga kekudusan, memberi persembahan, berkatin pendeta dan lain sebagainya. Aku kok ngalami kayak begini. Banyak orang berpikir seperti itu. Dan ternyata kadang segala sesuatu yang tidak enak itu diizinkan Tuhan dalam diri kita untuk nguji sebenarnya seberapa besar kita ini mengasihi Tuhan atau tidak. Dan Tuhan mau bawa kita untuk berjalan dalam pusat kehendaknya. Makanya kalau orang itu nggak ngerti firman, dia jalan menurut cara pandangnya sendiri, yang dianggap benar, yang dianggap oke, yang dianggap sesuai dengan maunya. Yang penting jalan aja. Seperti setelah kematiannya Yosua, bangsa Israel ngambil jalan menurut apa yang dipandang benar oleh pemikirannya sendiri, tidak tahunya jauh daripada Tuhan. Makanya kadang kita tuh dibenturkan kepada masalah, kepada persoalan, supaya kita ini sadar diri bahwa kita ini nggak bener nih jalanmu nih. Kamu mesti ikut aku. Berapa banyak dari kita ngalami seperti itu karena kita dablek. Kalau kita ini kan manusia yang dablek sekali. Karena kita pikir kita pinter, kita hebat, kita tahu, kita udah terlibat dalam pelayanan bertahun-tahun, ngerti firman, baca firman. Nah, kita pikir jalan kita selalu benar. Tidak tahunya yang kita ambil langkah kita itu salah, dan tiba-tiba kita kebentur tembok. Pem! Harusnya sadar. Kita ini kebentur masalah, harusnya sadar bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan itu supaya kalau kita dablek dibenturin, balik lagi kepada Tuhan. Karena kamu sudah salah. Kalau kamu jalan salah, ujungnya kamu akan tidak mencapai destinasi Tuhan, tapi ujungnya kebinasaan, ditarik, dipaksa, digeret kepada pusat kehendak Tuhan. Makanya bersyukur kalau ngadepin masalah. Kalau kita punya anak, dan anak kita bikin kesalahan, pasti kita apain? Dibiarin, ditegur, dididik, diajar. Sesekali dipikul pakai rotan kalau udah terlalu dablek. Supaya apa? Ngerti otoritas, ngerti jalanmu itu salah loh. Kita didik anak kita, itu bukan berarti kita benci loh. Kita pukul anak kita. Alkitab, kitab Amsal ajarkan loh, didik anakmu dengan rotan kok. Tapi sekarang kalau kita didik dengan rotan kan KPAI, HAM. Kita berurusan dengan hukum. Kita mesti minta hikmat Tuhan zaman modern didik anak kita. Betul apa enggak? Apalagi anak-anak milenial ini. Kita nggak bisa didik sembarangan. Kita harus didik sesuai dengan caranya Tuhan sendiri. Kenapa kalau kita mesti didik? Kalau tidak, ini anak liar, sembarangan dan sembrono. Makanya sekalian kok diajar. Kok orang anak kecil berpikir, kok papa saya nggak sayang sama saya ya? Kok papa saya nggak peduli dengan saya ya? Menurut pemikiran anak-anak, ketika anak itu dididik, dipukul, mungkin diapain, dia pikir papinya nggak sayang, maminya nggak sayang. Padahal rasa sayang kita itu kita didik. Kalau itu anak orang lain, dia mau jempalitan, mau main lumpur, mau gulung-gulung, mau ngapapun juga, kita nggak peduli karena dia bukan anak kita. Tapi kalau itu anak kita, kita pasti didik dan ajarin, betul apa enggak? Supaya apa? Tetap jalannya mencapai satu destinasi. Bahwa seperti suatu hari anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dan sukses dan berhasil, mempunyai karakter yang seperti kerajaan Allah. Tapi kalau kita punya anak, kita biarin, berarti kita udah nggak peduli dan nggak sayang lagi. Kata orang Tiongkok kuno, udah mbohwat, udah males, ngapain lagi, mau diapain lagi. Tapi selama kita ini sebagai orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan, pasti kita akan ajari anak kita. Tuhan juga lakukan yang sama sama kita. Tapi masalahnya kita saling salah persepsi. Kalau Tuhan bawa kita ke dalam persoalan dan hal-hal yang tidak enak. Tapi berapa banyak dari kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ruwet, ternyata kita belajar banyak sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan saya lewat proses selama 5 tahun dari 2017. Habis bisnis usaha, bangkrut semuanya. Dari kita biasanya pegang duit, nggak pegang duit, miskin mendadak tiba-tiba, ninggalin utang lagi banyak. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Sampai rasanya, kapan ini pemulihan? Tapi satu hal yang saya percayai, di balik semua ini Tuhan ajarin saya. Ternyata Tuhan ubah saya banyak yang di dalam ini. Motivasi saya, kemurnian saya, semuanya diubah.
Dan hasilnya, di ujungnya, ternyata Tuhan mau bawa saya ke dalam tingkat level yang berbeda sampai hari ini. 2021 November kita baru dipulihkan Tuhan. Baru kita ulang tahun pemulihan loh ini, beberapa bulan yang lalu. Dulunya bawa belur, hancur-hancuran. Ternyata Tuhan ajarin. Kalau kita nggak ngerti, loh aku kok ngalami kayak begini? Loh saya pelayanan, sudah doa, sudah puasa, sudah kurang tidur ngalami begini, kok begini terus ngalami? Banyak orang berpikir begitu. Tuhan kok kayaknya nggak baik sama saya. Tuhan kok nggak sayang sama saya. Ternyata Tuhan sayang sama kita. Di ayat 5, ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Suruh berbahagia. Tapi pada kenyataannya biasanya ngapain kalau ditegur? Orang kan nggak seneng ditegur. Dinasihatin nggak demen. Kita sendiri kalau lagi kondisi kita nggak baik, ditegur marah loh. Betul apa nggak? Ditegur marah, pakai ayat nyerang lagi. Nyerang balik lagi. Terus cari kelemahannya, dijelek-jelekin lagi. Biasanya pasangan suami istri, kalau kondisi hatinya bikin kesalahan nggak bener, dinasihatin nggak terima. Kamu juga begitu. Orang tuamu juga begitu, nenek moyang begitu, Pak Co, Pak Kongco, segala macam. Lu buat apa dibawa-bawa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka dinasihatin dan ditegur loh. Karena manusia itu merasa dirinya benar, dirinya hebat, dirinya pintar. Apalagi kalau sudah punya duit, wah susah sekali dinasihatin. Karena merasa dia berhasil dan punya segala-galanya. Padahal orang yang punya segala-galanya dan sukses dan berhasil secara materi belum tentu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Makanya kita itu harus memiliki hati yang terbuka, siap dinasihatin, siap ditegur, supaya kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu, bedanya, saya sering kali khotbah saya nih, kalau Bapak Ibu ngikutin YouTube saya sering ngomong hal ini. Bedanya Saul dan Daud itu sangat fatal sekali. Daud bikin dosa yang lebih parah daripada Saul sebenarnya. Tapi Daud memiliki sikap hati yang berbeda. Hatinya itu lembut. Ketika ditegur, dia cari Tuhan, bertobat loh. Tapi Saul berbeda. Ketika ditegur, dia punya harga diri. Aku kan jelek di mata rakyatku. Harga dirinya lebih. Ini tidak mau bertobat, cari pembenaran diri. Dan itu banyak dari kita loh hari ini loh. Kalau kita ingin didapati menjadi orang yang dipromosi Tuhan, the man after my own heart, orang yang dikasihin seperti Daud, kita harus memiliki sikap hati yang berbeda. Seperti Daud, ditegur, dinasihatin, cari Tuhan, sadar diri. Sampai suatu hari Daud ditegur, dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku, karena dia tahu kalau roh Tuhan undur daripada Daud, karena dia belajar melihat dari apa yang pernah dialami Saul, dia akan hancur babak belur. Makanya dia bertobat, sadar diri. Makanya kalau kita hari ini terima teguran, ini berapa? Biasanya suami istri yang baru nikah yang nikah berapa lama? 14, 15, 17, 20? 13 tahun. Semakin hari semakin nikah, semakin lama perjalanan pernikahan kita makin lama, semakin kita ngerti pasangan hidup kita. Kalau kita salah, ya bukannya kita malah bela diri, ya aku salah, akuin saja. Tapi pada kenyataannya kan susah. Apalagi laki-laki yang sombong belagu dan sok kaya itu susah dinasihatin. Karena pada dasarnya manusia itu egonya luar biasa. Kalau kita nggak mau belajar dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita akan susah berubah. Kenapa orang susah berubah? Karena dia nggak mau belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu diizinkan Tuhan untuk membentuk dan memproses kita. Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, hal apapun juga itu, mau baik atau nggak baik, mau menyebalkan atau nggak menyebalkan, atau membahagiakan atau apapun semua, itu diizinkan Tuhan. Tuhan punya satu tujuan, supaya hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Amin. Tapi banyak orang berbeda sikap hatinya. Tapi saya berdoa hari ini, yang dengar hari ini, engkau akan diubahkan Tuhan. Memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Bukti Tuhan mengasihi kita. Kadang seakan-akan kok Tuhan nggak peduli, padahal Tuhan peduli. Seperti bangsa Israel diizinkan dari tanah Mesir, bukan langsung menuju tanah perjanjian loh. Tapi ternyata dibawa muter dulu. Loh, kok dibawa ke padang gurun? Ternyata sikap hatinya orang Israel tidak berubah. Dia sudah keluar dari Mesir, ternyata Mesir tidak pernah keluar dari orang Israel. Banyak orang sudah lahir baru, datang ke gereja, tapi pola pikirnya, cara pandangnya seperti orang dunia. Dia pikir benar, ternyata salah. Kan dari budak. Bagaimana dari budak
untuk menuju tanah perjanjian yang ditempatin para raksasa, gede-gede, orang yang sadis, kejam-kejam, makan manusia loh. Bagaimana mungkin dari budak yang kerjanya makan, tidur, kerja, nggak punya strategi apa, diizinkan Tuhan ke padang gurun, diputer-puter, dipersiapkan untuk menjadi pasukan Tuhan. Berapa banyak dari kita pikir kita ikut Tuhan jalannya mulus seperti jalan tol Jakarta Malang, tanpa hambatan, nggak taunya lewat gunung, lewat lembah, lewat persoalan himpitan. Kita pikir jalan kita mulus, nggak taunya kebentur-bentur masalah. Karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena sikap kita yang nggak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita jalan mau kita sendiri. Tetapi Tuhan sanggup ubah semua yang kacau-kacau itu, diubah untuk mencapai destinasi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tuh punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Punya tujuan yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Kalau kita berjalan seperti yang Tuhan mau, kita akan mencapai destinasi Tuhan. Tapi kalau kita jalan mau kita sendiri, kita akan kebentur masalah dan nggak capai destinasi Tuhan. Amin. Makanya untuk sampai destinasi Tuhan, kita ini kan harus jalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Hidup kita hari ini tuh miliknya Kristus. Kita sebenarnya nggak punya hak untuk diri kita sendiri loh. Tapi pada kenyataannya aku berat dengan diriku, aku, diriku, dan saya. Lihat aja doamu. Berkati aku, bisnisku, usahaku, anakku, mobilku, rumahku, pabrikku, usahaku, nenek moyangku, semuanya kuku, semua akan apa? Fokusnya pada diri sendiri. Harusnya kita sebagai orang percaya hari ini, yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu atas petunjuk Tuhan. Tapi kalau kita sudah terlalu melenceng jauh, makanya kadang dibenturin, salah lu, balik sini, tanpa kita sadari. Terus daging kita kan teriak-teriak, loh aku kok ngalami kayak begini, aku kok ngalami begini, kok aku nggak mengalami breakthrough dan terobosan. Loh, kamu sudah jalan sesuai kehendak Tuhan apa belum? Karena berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan bawa ke padang rumput yang hijau. Tidak hanya berhenti sampai situ, juga Tuhan akan bawa ke lembah kekelaman. Tapi di ujungnya Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Betul apa enggak? Yang dilihat itu tujuan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan ngerti berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah. Ditegur orang nggak demen, dinasihatin orang nggak demen. Apalagi kalau negurnya pedes, tajam gitu, hatimu rasanya kayak direndahkan. Siapa yang pernah ngalami kayak begitu? Kayaknya nggak ada ya. Ketika kita ditegur, kadang teguran itu tajam banget. Teguran itu bisa menjadi didikan yang membuat kita berubah atau membuat kita tambah sakit hati. Tergantung pilihan kita. Betul apa enggak? Proses Tuhan itu pun juga sama. Waktu diproses Tuhan, responmu akan menentukan masa depanmu. Amin. Daud ditegur, dinasihatin, ternyata didapatin hatinya, dipromosi di perjanjian baru, menjadi orang yang dikasihin Tuhan. Tetapi Saul memiliki sikap hati yang salah, hancur hidupnya. Teguran, didikan, nasihat yang terjadi dalam hidup kita, itu bukti Tuhan mengasihi kita supaya kita berjalan dalam kontrol kendali Tuhan. Kalau responmu salah, masa depanmu babak belur. Responmu benar, hidupmu akan dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat. Kadang kita itu diremukkan tapi nggak sampai sakit, nggak sampai terluka. Dihancurkan tapi tidak sampai berdarah-darah. Itu namanya apa? Permukaan. Katakan permukaan. Permukaan. Kekristenan itu perjalanan setiap hari diremukkan Tuhan, tapi nggak berdarah. Dihancurkan Tuhan tapi tidak terluka. Tujuannya untuk hati kita tuh nempelnya sama Tuhan. Ini hati ini kalau nggak diproses, dibentuk, ini hati ini jahat, bukan main. Ini harus tunduk. Ini kita harus dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau tidak, kamu akan dikuasain daging. Persis jadi manusia seperti orang dunia, tapi duduk di gereja. Angkat tangan, haleluya, gemetar-gemetar. Ditumpangi tangan pendeta, rebah berkali-kali. Tapi hidupnya nggak berubah. Buat apa? Bukan banyak seperti itu. Rajin ibadah di gereja, tapi kelakuannya busuk dan jahat. Kenapa? Karena nggak mau ikut Tuhan, nggak mau ikut maunya Tuhan, nggak mau diremukkan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, dilukain tapi tidak berdarah.
tapi juga yang membebat, yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kita ngerti ini saja, perjalanan hidupmu akan rileks dan tenang loh. Kamu menghadapi masalah apapun, kamu tahu ujungnya Tuhan campur tangan atas hidupmu. Makanya harus dipastikan diri kita ini berdiri di pihak Allah, di pihak kebenaran. Kalau kita nggak berdiri di pihak Allah, engkau berdiri di pihak lawannya Tuhan. Jadi bubur hidupmu, kacau dan berantakan. Pasti. Kita akan lihat ayat selanjutnya. Di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 dan 6. Ngomong yang sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Selalu Tuhan kirim nasihat ya. Kadang Tuhan tuh kirim orang-orang di sekitar kita ya. Kalau punya suami, biasanya yang paling dipakai Tuhan adalah istrimu. Betul apa enggak suami? Oh kok dia bawel, kok dia cerewet. Kadang dipakai Tuhan lu mulutnya. Itu orang spesial. Betul apa enggak? Bener apa enggak suami? Istri tak belain loh, harusnya senyum-senyum bahagia. Tapi pada kenyataannya suami responnya salah. Terus responnya salah, marah. Kita suami harus belajar loh. Tuhan tempatkan orang-orang yang Tuhan tempatkan orang-orang di sekitaran hidup kita itu. Tujuannya untuk membawa kita loh berjalan dalam pusat kehendaknya. Itu orang spesial. Tapi seringkali kita salah respon waktu menghadapi hal yang, loh ini kok kayaknya kedagingan. Bukan. Kalau dia bawel, dia tegur, dia nasihati, artinya itu dipakai Tuhan mulutnya. Atau siapapun juga, bosmu, gembalamu, pendetamu, atau siapapun juga kadang dipakai Tuhan untuk meluruskan jalan kita. Tapi kebanyakan Tuhan pakai orang-orang di sekitar hidupmu untuk meluruskan jalanmu. Kelihatannya sih manusia. Tuhan itu bekerja, memimpin, mengurapi, menuntun hidup kita dengan cara yang invisible hand, dengan tangan yang tidak kelihatan. Dia pakai orang-orang sekitar hidupmu, kadang menegur, menasihatin. Udah tahu bikin salah, dengar khotbah di media sosial atau dekat postingan orang, rasanya tertemplak. Tuhan tuntun hidupmu loh. Berapa banyak kita lagi kesal sama orang, dengerin khotbah di gereja isinya tentang bagaimana mengampuni. Pernah ngalamin kayak begitu? Betul apa enggak? Ya. Loh itu cara Tuhan didik kita loh, nasihatin kita loh. Tapi kadang karena kita ini sudah ngerti firman, tahu firman, terus kita cari alasan, pakai ayat yang lain. Berapa banyak ngalami kayak begitu? Karena pembelaan. Kita tuh senangnya membela diri kan. Kenapa membela diri? Karena merasa benar. Harusnya punya sikap hati yang rendah. Mau dididik, mau ditegur, mau dinasihatin. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ada orang udah stres, bingung, kacau hidupnya. Dinasihatin nggak bisa, dididik nggak bisa. Terus mau ngapain? Kalau orang konseling sama saya tahu, saya ini orang sebenarnya bukan gembala, konselor yang baik. Saya bukan konselor yang baik, saya bukan gembala yang manis ngomongnya. Kalau orang diomongin disusah, diajarin susah, bantah terus, saya bilang, lebih baik kamu tutup teleponmu, nanti kamu hubungin saya setelah hatimu lembut. Sering kali saya begituin. Buat apa kita didik orang yang keras kepala, selalu benernya sendiri. Orang ribut pasangan, masalah pasangan suami istri, kalau yang konseling suaminya, istrinya yang disalahin terus. Terus dia merasa benar seperti Tuhan, ngawur. Kalau yang konseling istrinya, suaminya yang salah terus. Ada yang nggak begitu. Dibilang suruh ngampuni, nggak bisa, terlalu sakit, ya sudah, tutup teleponmu, nanti hubungin saya. Saya bilang itu. Karena apa? Buat apa kita ngomong sama orang yang bebal selalu membela diri? Seperti anjing kembali muntahannya dan babi kembali ke kubangannya. Tapi kalau orang yang diomongin itu nurut, cepat berubah. Kalau kita ngalami proses peremukan dan itu belum lama keluarnya. Karena kita kan mengalami proses permukaan kan setiap hari. Jalan sama Tuhan tuh nggak mulus loh. Diremukkan yang busuk-busuk di dalam itu. Yang keras di dalam hati kita itu diremukkan lewat orang-orang di sekitarmu. Lewat masalah, lewat apapun juga. Nah, respon kita kan harus memiliki sikap hati yang lembut kan. Semakin diremukkan, semakin lembut, kita semakin mudah dibentuk seperti yang Tuhan mau. Semakin dibentuk seperti yang Tuhan mau, semakin cepat pemulihannya. Tapi banyak orang salah respon. Berontak, teriak, marah, sakit hati, benci, jengkel, dendam. Responnya salah semuanya. Semakin lama. Harusnya waktu ditegur itu jangan keraskan hatimu. Ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Ikut Tuhan itu gelinding wae. Jalan ngikutin maunya dan kehendaknya. Bukan mau kita.
Tapi kita seringkali jalan mau kita sendiri. Yang apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir hebat, karena kita memiliki pengalaman, memiliki duit, kita jalan terus. Ternyata Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan bicara selalu baru setiap hari sama kita. Berkatnya selalu baru. Supaya kita menikmati rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkeputusan. Amin. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau engkau anak Tuhan, pasti kau akan mengalami proses ini. Jangan pikir ikut Tuhan itu manis, semuanya berjalan dengan baik. Itu pendeta bohong itu. Kalau Bapak Ibu dengar pendeta yang engkau bahwa ikut Tuhan itu engkau akan diberkati. Oh, itu ujungnya dulu. Engkau akan masuk surga, yes, ujungnya. Engkau ikut Tuhan akan kaya, ya, kaya di ujungnya. Tapi setelah kamu ikut Tuhan, langsung melangkah bersama Tuhan, detik itu juga engkau masuk medan peperangan. Untuk kamu mengalami medan peperangan, mengalami kemenangan, engkau harus tunduk kepada Allah. Waktu kita tunduk kepada Allah, yang pertama kali teriak apa? Dagingmu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, egomu, amarahmu. Dan kita harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kalau tidak, kamu jalan sama Tuhan berdarah-darah terus, nggak pulih-pulih terus karena berontak, ngelawan apa yang Tuhan mau. Bro, banyak orang Kristen rajin ibadah, rajin ke gereja bertahun-tahun, udah bergumul bertahun-tahun, hidupnya nggak pernah mengalami kemenangan karena dia salah bereaksi, salah berespon, salah bertindak. Harus yang ngikutin apa yang Tuhan mau, yang diikutin keinginan daging dan egonya. Kita ikut Tuhan, pertama kali waktu kita lahir baru, detik itu juga kita menjadi lawannya iblis loh. Ngerti nggak ini? Waktu kita berjalan terus bersama Tuhan, Tuhan akan bawa naik level kan? Kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain. Dari level satu pada level yang lain. Di Ulangan pasal yang ke-28 jelaskan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Kalau engkau jalan sama Tuhan. Waktu kita naik level, masuk level yang berbeda, kita ngadapin kekuatan setan yang berbeda loh. Kita perlu hikmat yang berbeda. Kita perlu otoritas yang berbeda. Kita perlu kuasa yang berbeda. Makanya berjalan bersama Tuhan itu by proses hari demi hari. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita serahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Detik itu kita ngalami peperangan setiap hari. Bahkan setiap hari ini pun kita harus memutuskan. Yang peperangan yang pertama kali, yang sering dihajar setan adalah di pikiranmu. Pikiran kita adalah medan peperangan setiap hari. Kalau kita nggak bisa taklukkan pikiranmu, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya pikiran ini harus selaras dengan firman Tuhan. Harus sesuai, sejalan dengan Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan, yang suci, yang mulia. Pada kenyataannya, daging ini kan selalu mikir hal yang nggak benar. Terutama laki-laki, yang single-single, yang double pun juga kayak begitu. Suruh ngampuni aja berat kok. Suruh diem aja maunya cerewetnya, bawelnya bukan main. Suruh bersyukur setengah mati bersyukur. Bagaimana? Kalau bersyukur terima duit, oke. Dapat orang transfer 15 juta berkati kita, puji Tuhan, betul nggak Pak? Puji Tuhan. Tapi kalau engkau ditegur orang, dinasihatin orang, disikat orang, dianatin orang, kamu bisa bersyukur nggak? Berat. Dan itu kan butuh pikul salib sangkal diri mati daging. Bapak Ibu, semua yang jelek, yang buruk di dalam diri kita ini, kan kita sendiri kadang nggak tahu kan? Karena kita merasa, kenapa sih orang sombong? Tahu gak kenapa orang sombong? Karena merasa dirinya oke dibanding yang lain. Makanya dia membanggakan diri. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, kan semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Yang busuk-busuk yang di dalam ini kan harus dibongkar, dicabutin kan. Kalau kita jalan sama Tuhan, yang busuk yang di dalam ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Yang tahu itu adalah Tuhan dengan kita. Semakin kita berjalan bersama firman, bergaul dengan firman, semakin yang buruk itu harus dicabut. Makanya Tuhan izinkan teguran, nasihat, didikan. Supaya apa sih? Kita didapati menjadi orang yang berkenan seperti yang Dia mau dan Tuhan inginkan. Amin. Sampai hari ini diberkati? Katakan aha. Luar biasa ya. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, kalau Bapak Ibu benar-benar real mengasihi Tuhan, pasti
kita akan ngapain? Ia akan menurutin firman-Ku. Ini para suami, kalau engkau mengasihi istrimu, kamu benar-benar akan berusaha tanggung jawab, melakukan yang terbaik yang kamu bisa, semampu, sampai yang terbaik yang kamu lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk pasanganmu. Dan tidak mungkin kalau kita ini benar-benar mengasihi pasangan kita, kita mau main serong, kita mau selingkuh. Betul apa enggak? Kita jagain perasaan kita begitu rupa. Kenapa? Kita nggak mau lukai orang kita cintai dan kita sayangi. Kita nggak mau ngomong kasar pun kita nggak mau loh. Karena kita mencintai, benar-benar mencintai kan. Apalagi kalau kita ngelihat pasangan hidup kita, istri kita nih, para laki-laki yang lihat istrinya nangis, sedih gitu. Karena kita kadang ngomong yang melukai perasaan tanpa sadar, ternyata kata-kata kita kasar. Kita kan ngelihat dia nangis kan sedih kan. Sejak itu kita mau belajar berubah kan. Aku nggak mau melakukan seperti itu. Kecuali itu laki kurang ajar ya. Udah ngomong berkali gak bertobat ya lain cerita. Memang ada laki-laki yang kurang ajar ngomongnya kasar, itu mulutnya bertobat kayak begitu. Tapi normalnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi pasangan kita. Kalau orang itu semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran, dia akan semakin mengasihi pasangannya. Katakan amin. Amin. Kalau Bapak Ibu hidupmu semakin mencintai Tuhan, kamu akan mencintai pasanganmu. Kamu gak akan lukai, kamu akan main serong, kamu akan main selingkuh. Sekalipun dulu istrimu cantik, putih, langsing seperti gitar Spanyol, dan bertambahnya umur, tambah hari seperti kayak piano, tetap dicintai dan tetap disayangi. Amin? Karena cinta terhadap pasangan kita itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa luntur harusnya. Tambah hari tambah kuat. Karena cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tidak dapat menghanyutkan cinta. Itu kitab Kidung Agung katakan seperti itu. Kita akan lihat lanjutnya nih. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurutin firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan ya. Orang mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar datang ke gereja. Karena banyak orang datang ke gereja ternyata punya selingkuhan. Ada satu gereja datang ibadah bareng-bareng, ternyata istri aslinya dan istri selingkuhannya datang juga loh. Berarti orang datang ke gereja itu kan nggak jaminan dia ngerti kebenaran. Kalau orang ngerti kebenaran, dia pasti dia melakukan kebenaran. Ngerti nggak? Jadi banyak orang datang ke gereja masih berzina, masih punya simpenan, masih kumpul kebo, masih nipu, ambil duit orang, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam. Kan banyak orang datang ke gereja. Karena orang datang ke gereja itu bukan jaminan bahwa dia itu orang benar. Makanya dia bukan orang benar, makanya datang ke gereja. Makanya gereja harus jadi jawaban. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, harusnya kita menurutin firman Tuhan. This real kita mencintai Tuhan. Kita tuh berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Ini loh ayat ini loh yang ngomong. Ngerti nggak? Yesus sendiri yang ngomong ini. Kalau orang itu mengasihi aku, ia akan menurutin firman-Ku. Nah kita nih banyak menurutin firman Tuhan atau enggak? Itu membuktikan kamu cinta Tuhan apa tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melakukan kebenaran. Semakin kita melakukan kebenaran, semakin Tuhan akan bawa kita terus berjalan dalam ketetapannya. Untuk berjalan dalam ketetapannya kadang diizinkan Tuhan proses-proses yang tidak enak tadi, supaya didapatin hati kita itu benar. Lewat proses teguran, nasihat, didikan, semakin hari semakin kita memiliki respon benar, engkau semakin didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Panggilan orang Kristen itu pertama kali harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan menjadi orang yang lebih hebat, lebih kaya, lebih urapan, lebih pintar. Panggilan pertama kali kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan, Tuhan akan terus bawa kita dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bapak Ibu, untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semua yang jahat di dalam hati kita harus dikeluarin. Namanya pembentukan, namanya permukaan. Nah ini orang yang nggak demen. Ini orang yang tidak suka. Sukanya kan diberkati, doanya dijawab, hidup dalam pengurapan, hidup dalam kuasa Tuhan, ngalami breakthrough dan terobosan. Untuk sampai ke sana, Bapak Ibu harus ngalami namanya proses ini. Makanya banyak orang Kristen senengnya ngelihat mujizat tok, ngelihat doanya dijawab, ngelihatnya breakthrough, dengerin khotbah yang manis-manis terus, lama-lama Kristennya diabetes karena makan manis terus. Ujungnya apa? Nggak dewasa, penyakitan. Nah orang kayak begini kalau ditegur marah, dinasihatin marah,
Dengerin khotbah saya, katanya khotbahnya galak, pendetanya ketus. Padahal Bapak Ibu, khotbah saya bisa galak, ketus. Padahal hidupmu setiap hari kau ngadapin setan yang lebih kejam dari sekedar khotbah saya. Setan yang lebih jahat, lebih sadis, lebih ketus, dan akan menghancurkan hidupmu. Wong dengerin khotbah saja banyak orang protes, katanya pendetanya galak. Padahal setan lebih ketus dan jahat ngadepin kamu setiap hari. Kita harus disiplin dengan diri kita. Kalau kita nggak disiplin dengan diri kita akan dihabisin setan. Kita ini kalau kita nggak benar-benar komitmen ikut Tuhan, nggak pikul salib sangkal diri, dagingmu yang akan ngontrol dan mengendalikan lo. Waktu kamu mengalami proses Tuhan, kamu akan berontak, marah, nggak terima rasanya. Banyak orang Kristen kepahitan dengan Tuhan, bodoh. Banyak orang Kristen kepahitan dengan orang lain, bodoh. Banyak orang Kristen kepahitan dengan pendetanya, bodoh. Kamu yang rugi. Ngapain kita sakit hati dengan orang? Orang hidup kita nggak dikontrol, dikendalikan orang. Karena dengar tegurannya orang bisa kepahitan pindah gereja loh. Karena ditegur pasangan hidupnya bisa marah, meledak dan bisa cerai loh. Ternyata kita masal catat loh. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Ternyata orang yang gampang sakit hati adalah orang bodoh. Orang bodoh karena nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Nah, kita seringkali bersikap bodoh di hadapan Tuhan. Bodoh itu bukan kata kasar. Bodoh itu ada di Alkitab. Yang ngomong Tuhan sendiri kok. Kalau bahasa kita, pengkhotbah kan harusnya kurang smart gitu ya. Nggak ada. Bodoh ya bodoh lah. Bodoh ya bodoh. Bodoh artinya nggak jalan sesuai dengan Tuhan. Ditahu kebenaran firman, nggak melakukan juga bodoh. Harusnya kita menjadi orang yang pintar kan. Hidup kita nggak ditentukan oleh perkataan orang. Kalau orang nasihatin, tegur, terima aja sebagai didikan dan nasihat. Buat kita berjalan sama Tuhan kok. Karena bukti Tuhan mengasihi kita. Makanya, bukti Tuhan mengasihi kita, bukti Tuhan menuntun hidup kita, kadang dikirim orang-orang yang menegur, menasihatin. Siapapun orangnya. Kadang pembantumu, sopirmu, pegawaimu, temanmu, sahabatmu, dan terutama seringkali dipakai Tuhan adalah pasangan hidupmu. Yang belum nikah, belum ngerti ini. Tapi setelah nikah kamu akan ngerti ini. Ternyata pasangan hidupmu dipakai Tuhan untuk membuat hidupmu semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Respon hatimu harus benar. Kalau tahu ini saja, hidupmu akan bahagia loh. Kenapa banyak orang Kristen gak bahagia? Karena dengar perkataan orang lain yang jelek-jelek. Padahal kadang perkataan orang jelek itu sebenarnya diizinkan Tuhan untuk ngajarin kita berubah kan, memilih sikap hati yang benar kan. Diresponnya dengan respon yang salah, hidupnya nggak pernah bahagia. Kadang orang ngomong itu kan bebas kan, karena kita nggak bisa atur mulut orang. Kita nggak bisa atur, kamu harus ngomong begini, kamu harus bersikap sama seperti ini, kita nggak bisa. Dan kita dipertemukan setiap hari dengan orang yang kelakuannya aneh-aneh, orang yang kenal Tuhan, berhak ngomong sama sembarangan, ngomong sembrono. Bahkan pasang hidupmu, kamu juga nggak bisa atur mulutnya kok. Tapi bagian kita kan mesti jaga hati kita, sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Terus, kalau ada orang ngomong jelek, terus ngapain kamu pikirin? Pernah kepikiran nggak? Ngapain dipikirin? Hah? Nyatanya kita sering kepikiran dengan perkataan buruk orang lain. Sampai nggak bisa tidur. Mau makan enak, males. Pernah ngalami apa enggak ini? Semua orang ngalami, yang ngomong juga ngalami. Sekarang kalau ada orang ngomong jelek sama saya, enjoy saya. Saya tahu, kalau saya benar saya jalan terus sama Tuhan. Kalau saya salah, saya berubah. Tapi kalau ada orang cerewet, bawel, ngomong jelek, anggap aja saya naik onta. Ternyata ada jiwawa di bawah kain-kain, biar cuek jalan terus. Ngerti nggak ini? Itu loh, pepatah itu loh. Bagaikan kafilah berlalu, anjing menggonggong. Ya, terus ngapain kita seringkali mikirin perkataan orang? Dan kita terjebak, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, stres. Terus kalau ingat mukanya langsung kita noleh, malas gua. Bener apa enggak? Gara-gara dia ngomong, ya biarin aja, kan ngomong gratis, nggak bayar. Ngapain kita pikirin orang lain ngomong? Mau ngomong buruk, ngomong jelek. Saya itu paling sering dihajar netizen. Wah, netizen yang terlalu kurang ajar tak blokir. Kalau masih dibilangi 1-2 kali masih oke ya. Dan saya paling sering diajar netizen. Pendeta kok begini. Alah, serahin. Mereka nggak tahu kok jalan saya sama Tuhan. Mereka nggak tahu saya bayar harga sama Tuhan kayak apa, di proses Tuhan kayak apa. Dia kan melihat luarnya saja. Selama saya benar, saya jalan terus saja. Saya nggak terlalu pikirin. Tapi banyak orang bisa kepikiran dengan kata-kata orang sampai sakit hati loh. Sampai sakit hati, bahkan sampai balas dendam. Ngeri sekali loh. Makanya kita harus menang terhadap ini. Nah, itu harus diberesin di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat
1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini temanya tahun ini, temanya bulan ini adalah mengasihi, karena ini bulan mengasihi katanya. Padahal kita mengasihi setiap hari, ya kan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tahu nggak mengasihi itu seperti apa? Kalau mengasihi orang yang baik, orang dunia bisa lakukan. Betul apa nggak? Mengasihi pada prakteknya, kalau kita ini benar-benar didapatin ya, ada orang-orang yang menjengkelkan, melukai, menyebalkan, mengkhianatin, tetap kita mengasihi. This real itu kasih. Kasih adalah praktek hidup yang sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang nggak layak dikasihi. Bukankah Tuhan juga lakukan yang sama dengan kita? Berapa banyak kita melukai hati Tuhan? Betul apa nggak? Kita hari ini duduk di gereja dengerin khotbah saya, kamu bisa dijamah Tuhan berubah. Dalam waktu nanti hari Rebo, Kamis kamu lupa dengan firman ini, kamu bisa melakukan dosa loh. Terus kamu datang sama Tuhan, diampuni nggak? Tapi kenapa kalau ada orang yang menyebalkan, nyakitin kita, ngomong jelek sama kita, kita susah mengampuni? Yang kurang ajar siapa? Sadar diri ya. Tuhan terlalu baik loh sama kita. Kita bikin dosa, berapa banyak kita melukai hati Tuhan. Ngomong kadang ngawur, sombong, berlaku tinggi hati. Kita ngerendahin orang lain, menganggap rendah orang lain, merasa benar. Kita melakukan banyak pelanggaran. Terus waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan sadarkan, kamu melakukan dosa dan pelanggaran. Terus kita datang sama Tuhan minta ampun, diampuni kan? Dan itu berkali-kali. Ternyata waktu kita diperlakukan orang lain seperti itu, cukup sekali dua kali, hatiku terlalu sakit, enak aja. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kalau suami dan istri biasanya, aku telah hidup sama kamu lebih dari 10 tahun, kenapa kamu gak berubah? Hatiku sakit. Kira-kira Tuhan ngomong kayak begitu sama kita nggak? Tuhan. Tapi kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Betul apa enggak? Kadang kita ini jadi orang Kristen yang nggak tahu diri. Berkali-kali Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi kita susah ngampunin orang lain. Ingat perumpamaan tentang orang yang berhutang itu. Ada yang hutang banyak diampuni, tapi ternyata ada yang berhutang sama dia, ditagih sampai digebukin. Kita itu jangan jadi orang yang jahat. This real, kita mengasihi. Harus mengasihi, sekalipun orang itu menyebalkan. Amin. Kok nggak ada amin ini? Amin. Udah lapar ya? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengasihi Allah. Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ngaku cinta Tuhan, ngaku haleluya, nyanyi 12 kali sampai gemetar-gemetar, air mata kemana-mana, ingus juga ikut turun kemana-mana. Terus pulang ke rumah, ngelihat pembantu nggak menyenangkan, ngamuk teriak-teriak. Loh, kemana itu praktek firmannya? Mobil disenggol sedikit, kamu nggak tahu ya, ini harta aku nyicil 12 tahun belum kelar-kelar, kamu senggol, muamuknya bukan main. Mana buktinya? Itu realitasnya nol besar. Padahal kalau kita real mengasihi, sekalipun kita diperlakukan buruk, yang keluar dari mulut kita adalah senyum. Coba senyum dulu. Coba ketawa dulu. Haleluya. Kita disakitin, kita dituduh, kita dihianatin. Ada istri-istri yang ditinggal selingkuh suaminya. Ada suami-suami istri yang ngawur hidupnya. Karyawannya apa? Menyebalkan dan lain sebagainya. Kita diperlakukan buruk oleh siapapun juga. Harusnya yang keluar respon dari hati kita adalah bahagia, tersenyum, tetap mengasihi dan mengampuni. Tapi kebanyakan lain, di gereja aja haleluya, pulangnya lupa semuanya, isinya marah, jengkel, benci dan dendam. Dengar firman ini, pasti akan berubah. Amen. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Karena bukti Tuhan mengasihi kita, kita ini kan dulu orang bejat semua kan, orang rusak semua ya. Termasuk yang ngomong ini dulunya bejatnya bukan main. Ini nggak layak jadi hamba Tuhan. Karena kasih karunia, Yesus mati di kayu salib, sebelum kita kenal Tuhan, dia tebus dosa kita. Itu bukti Tuhan baik loh. Kalau bukan Tuhan, saya ini jadi apa? Jadi orang kampung. Tanpa Tuhan, tanpa kenal Tuhan. Bapak Ibu nggak kenal saya loh. Tanpa Tuhan dalam hidup saya,
Tanpa Tuhan mengurapin saya bukan siapa-siapa. Saya seorang orang kampung yang mungkin dekil hitam yang kerjaannya di sawah nanti. Tapi kan diurapin Tuhan, Dia rela mati buat saya. Tuhan angkat saya, Tuhan promosi saya, Tuhan berkatin saya, Tuhan jadikan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang sama juga Tuhan lakukan sama Bapak Ibu loh. Tidak ada orang yang nggak layak hari ini untuk bisa melayani Tuhan. Selama engkau mau berubah, selama engkau mau cari Tuhan, selama engkau beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan, Tuhan sanggup berkati hidupmu, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, Tuhan sanggup pakai hidupmu untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan tidak akan berhenti sampai diselamatkan diri kita dari kematian yang kekal. Tidak berhenti sampai situ. Tuhan masih terus berjalan. Tujuan untuk memberkatin kita. Tidak hanya sampai sana. Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lanjut ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dosa kita jahatnya kayak apapun, perbuatan kita lakukan apapun, kalau kita datang sama Tuhan, Dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Ngerti nggak sampai sini? Ini prinsip pengampunan ya. Dengerin baik-baik, lihat saya, dengerin baik. Waktu kita bikin dosa, kita akan putus hubungannya kita dengan Tuhan. Waktu Bapak Ibu jatuh dalam dosa, hubunganmu putus loh dengan Tuhan. Harus dipulihkan, lewat apa? Darah Yesus. Bagaimana caranya? Datang sama Tuhan minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah setia dan adil, barang siapa mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosa kita. Waktu kita bikin dosa dan pelanggaran, kita datang sama Tuhan. Kita akuin dosa kita, Yesus dengan kasih karunia ambil darahnya menghapus dosa kita. Nah, waktu kita minta ampun, waktu diampunin, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Posisi kita waktu itu dikuduskan, disucikan sama seperti Tuhan. Ngerti nggak? Tetapi yang jadi masalahnya, setan tidak terima. Dia akan tuduh pikiranmu, dia akan dakwa terus. Kamu nggak layak, kamu nggak layak, kamu nggak layak. Kalau kita ngerti kebenaran, kita akan ngomong sama setan. Setan, dengarkan saya. Saya dikuduskan, saya orang disucikan oleh darah Yesus. Diam kamu. Orang kayak begini akan berjalan dalam kebenaran. Tapi kalau orang nggak ngerti kebenaran, waktu dia berdosa, merasa tertuduh. Dia mau datang sama Tuhan, tertuduh lagi. Akhirnya apa? Ngikutin kemauannya, ngikutin kehendaknya, ngikutin pola pikirnya yang setan, didakwa terus. Akhirnya tidak mau bertobat. Apalagi kalau orang itu keras kepala. Sudah melakukan dosa nggak mau tobat. Orang melakukan dosa nggak bertobat, melakukan dosa nggak bertobat. Akhirnya hati nuraninya itu kebal. Melakukan dosa udah ngerasa tertuduh lagi. Bapak Ibu, kalau engkau bikin dosa dan pelanggaran, rasanya kamu nggak ada rasa tertuduh, nggak ada rasa tertemplak. Hati-hati loh. Hatimu tuh terlalu kebal dengan dosa loh. Nah, harus datang sama Tuhan, Tuhan baru pulihkan. Kalau kita melakukan dosa dan kita nggak mau datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, putus hubungan sama Tuhan. Banyak orang Kristen datang ibadah di gereja tetap melakukan dosa. Bapak Ibu, kita ini selama kita tinggal di bumi pakai tubuh daging ini, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita nggak bisa hidup lagi di dalam dosa. Ngerti nggak? Jatuh dalam dosa bisa, hidup dalam dosa kita nggak bisa. Karena apa? Kita tahu kebenaran. Kalau kita orang jatuh dalam dosa itu tanpa disengaja atau disengaja dia jatuh, tapi cepat-cepat bertobat. Tapi kalau orang hidup dalam dosa, sudah tahu dosa itu dilakukan terus, dan tak mau berubah. Orang-orang model kayak begini, tinggal tunggu cawan murkanya Tuhan penuh, habis dia. Kita hari ini menjadi orang yang memiliki kepekaan yang tajam. Kita melakukan dosa, tiba-tiba rasa tidak enak, kita sadar diri dan bertobat. Kita ngumpul sama orang lain, kita ngobrol-ngobrol di kafe, makan di mana, tiba-tiba kita tanpa sadar kita ngomong menyombongkan diri. Pulang, kalau kita ini hubungan kita dekat dengan Tuhan, pulang rasanya ditegur kamu di jalan, kamu tadi ngomong nggak benar. Berapa banyak orang alami kayak begitu? Ya kan? Artinya Tuhan masih tegur kamu. Kita punya hati nurani, kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan dengan Tuhan, semakin tajam. Makanya orang Kristen itu kenapa harus membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari? Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, kita kan meski datang sama Tuhan kan meski beresin hati dulu kan. Wah, nggak mungkin dong kita lagi baru berdosa, marah-marah sama orang. Kita marah sama orang aja, kalau ingat sesuatu dengan saudaramu, kita suruh tinggalkan persembahan, beresin dulu kok, kita Matius katakan. Kalau kita ribut pasangan suami istri, kita harus beresin supaya tidak terhalang doa kita.
Makanya setiap hari kita harus datang sama Tuhan, berdoa itu apa? Hatimu tuh loh tambah hari diberesin sama Tuhan. Kalau orang itu hidupnya benar, jalan sama Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, hatinya pasti lembut. Karena Tuhan pasti kejar hatinya. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu mau hati kita lebih dari apapun juga. Dia harus menjadi yang satu-satunya bertahta, berkuasa, memerintah. Kalau Tuhan memerintah, berkuasa satu-satunya dalam diri kita, Dia akan semakin powerful dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Harusnya Tuhan yang utama dan terutama yang memerintah dalam diri kita. Kalau kita izinkan Tuhan memerintah berkuasa sepenuhnya dalam diri kita, hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu untuk Kristus. Dan ini by proses, nggak ada yang instan. Pada kenyataannya, hidupku adalah aku, diriku, dan saya, kan? Betul apa enggak? Berapa banyak hidup kita dikuasai pikiran kita? Manusia kan ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh yang diperbarui, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Ya, ini harus dikasih makan rohani supaya dewasa. Jiwa, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Ini selalu ngomongnya sama setan, ini nggak cocok dengan firman Tuhan. Suruh doa, males ngantuk kok. Suruh doa, pikiranmu melayang kemana-mana, mengembara, nggak jelas kok. Betul apa nggak? Pikiranmu, kemauanmu, suruh puasa. Tiba-tiba kamu lewat depan nasi padang atau depan warteg ada ikan asin baunya harum. Waduh, kita batal ya Tuhan, kau pengerti, maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa? Karena kita terlalu, dagingmu terlalu ngontrol dan mengendalikan. Nah, jiwa ini, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau harus tunduk. Tunduk kepada roh. Rohmu akan berkuasa kalau kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kasih makan firman setiap hari. Rohmu begitu powerful. Jiwamu tunduk kepada firman. Tubuhmu ngikutin. Orang kayak begini, orang yang bisa dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang kayak begini akan dipercayakan perkara-perkara besar. Padahal murid-murid Yesus saja yang tiap hari nempel sama Yesus, suruh berdoa tidur. Daging, roh penurut daging lemah. Kita mesti belajar. Daging kita ini harus tunduk kepada firman, tunduk pada kebenaran, tunduk kepada Allah. By proses, katakan proses. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Amin. Nanti kamu akan didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam Dia, dan Dia, kita ulang ya. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini bukti Tuhan mengasihi dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal ini, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman karena sama seperti Dia. Kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Perhatikan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau hari ini engkau masih punya ketakutan, berarti kasih di dalammu tidak sempurna. Ada yang takut akan masa depan. Harusnya kalau kita tahu, kenal Tuhan, cari Tuhan, ngerti Tuhan, engkau nggak akan pernah takut. Jadi orang Kristen nggak akan pernah takut dalam hal apapun. Karena Tuhan jagain, proteksi, lindungin. Terus ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, kamu bilang, I love you Jesus, I love you, I love you, I love you. Air matanya beler, gemetar-gemetar kalau ada urapan kencang. Aduh, nggak tahan. Ingus juga ikut turun. I love you, I love you. Terus kamu simpan kesel sama orang. Bohong. Ngerti nggak ya? Amin? Terus kamu pernah dikecewakan 2
20 tahun yang lalu, terus kamu pulang gereja ngelihat mukanya. Malas apa, bohong. Bohong, cintamu bohong sama Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Ia adalah pendusta dan pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan, orang yang di depan matamu aja kamu gak bisa kasih? Bagaimana kamu bisa nyembah Tuhan, haleluya, haleluya, sedang kamu sama istrimu kerjaannya gegeran berantem? Makanya Alkitab kan ngomong kan, beresin dulu kalau kamu ribut dengan istrimu, supaya doamu jangan terhalangkan. Ternyata ada hubungannya dengan ayat ini. Bagaimana mungkin kita ngomong mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, di depan mata kita aja kita gak bisa praktek kok. Bohong itu, palsu itu. Ngerti gak sampai sini? Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Kita akan lihat upahnya. Ini sebentar lagi kita selesai ya. Sekarang dibuka di 1 Samuel pasal yang kedua ayat 7 sampai ke 10. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang yang dikasihinya, perhatikan, langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, tetapi mereka, atas mereka ia mengguntur. Nama saya ada di Alkitab juga ya. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Perhatikan ya, langkah orang yang dikasihinya, yang sering ditegur, dinasihatinya, dilindunginya. Bahkan dia akan mendudukkan orang-orang yang bisa dibentuk, diproses, ngikutin jalan maunya, kehendaknya, dengan orang-orang terhormat. Powerful nggak? Kita akan lihat satu lagi di Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Kalau Tuhan ngomong mereka akan terpelihara, ya kita hidup kita itu aman. Gak bakalan melarat, miskin, menderita kekurangan, sampai kere gitu loh. Kan Daud ngomong kan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya dipelihara Tuhan kan. Kita kan butuh dipelihara Tuhan kan. Ngerti ayat ini aja, hidup nggak perlu khawatir loh. Nggak perlu stres, bingung, waduh gimana, jalan aja sama Tuhan. Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti jagain. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucunya orang fasik akan dilenyapkan. Bagian kita hari ini adalah jalan ngikutin maunya Tuhan, bukan mengikutin mau kita. Kalau ada yang terjadi dalam diri kita, itu diizinkan Tuhan untuk meremukkan, memproses semua yang jahat di dalam kita tadi. Ngerti kan? Supaya kita bisa dibentuk jalan ngikutin maunya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Setelah kamu ikut Tuhan, perjalananmu langsung diremukkan step by step. Makanya kalau ada pendeta khotbah ngomong ikut Tuhan, tokomu akan laris. Ternyata tokomu sepi. Terus reaksimu apa? Kamu kepahitan sama Tuhan. Oh, kadang itu diizinkan, tapi ujungnya tetap Tuhan berkati. Tuhan janji kan diberkati kan, langkah orang benar kan diberkatin kan. Nggak usah pusing. Yang dilihat jangan yang real kita lihat mata hari ini. Yang kita lihat harusnya janji Tuhan ke depannya seperti apa. Ada orang-orang yang memiliki pasangan hidupnya ngawur, kacau, rusak dan berantakan. Yang dilihat jangan yang sekarang. Kamu lihat kenyataan sekarang, kecewa. Kita lihat kenyataan kita hari ini, yang terjadi dalam diri kita akan kecewa. Yang kita lihat adalah janji Tuhan. Fokusnya mata kita, pikiran kita, hati kita adalah janji Tuhan. Jangan lihat realitanya. Realitanya itu dalam proses, ngerti nggak?
Karena perjalanan kita itu progres, ngikut Tuhan, berjalan setiap hari, step by step, mengalami proses, mengalami permukaan, mengalami jalan terjar, mengalami liku-liku yang tidak enak. Tetapi ujungnya kalau kita ikut Tuhan, dipromosi dan ditinggikan. Ngerti dulu ini proses ini. Orang nggak suka ngelewatin proses ini, tapi suka nggak suka kita akan ngalami. Ngerti apa nggak? Suka nggak suka kita akan ngalami, ditegur, dinasihatin, dididik kok. Karena bukti Tuhan mengasihi kita. Karena kita masih banyak hal yang harus diberbagi hari demi hari untuk didapati menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin diubahkan hari demi hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya orang Kristen harusnya memiliki sikap hati yang berbeda, rendah hati. Orang yang mau berubah. Harusnya orang Kristen itu bebas sakit hati ya. Kenapa kok orang sakit hati? Biasanya kan dengar perkataan orang lain, dengerin sikap orang kan. Kita mengharapkan orang lain bersikap seperti yang kita mau, nggak taunya bersikapnya seperti iblis. Terus kita kesel. Akhirnya kita sakit hati. Harusnya orang Kristen tahu persis. Dia, orang yang ikut Tuhan, harusnya tidak boleh sakit hati, kesel, benci, dendam. Karena segala sesuatu yang jelek, yang tidak enak, yang nggak seperti yang kita harapkan, itu diizinkan Tuhan untuk meremukkan kita yang di dalam. Mencabut sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu, kalau saya lihat hari ini ya, duduk manis, pakaiannya rapi, ganteng-ganteng semuanya, kelihatan orang yang kudus, suci, tak bercacat celah. Yang tahu hatimu kan Tuhan. Pengen tahu aslimu seperti apa? Benturin aja masalah, proses aja, bentuk aja, himpit, ngalami tekanan yang berat aja, aslinya kamu akan keluar. Seperti apa? Seperti Tuhan atau seperti iblis? Pengen tahu kekristenan kita yang sejati? Izinkan Tuhan membawa kamu dalam proses permukaan. Reaksimu akan terlihat. Kamu seperti Tuhan beneran. Karakter menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, kita akan sama seperti Tuhan karakter kita. Kita menyembah diri kita sendiri. Lama-lama kita menjadi seperti iblis. Jahat, kejam, sadis, menangnya sendiri, ego. Ngerti sampai sini? Do you mudeng or not? Luar biasa. Amin. Amin. Saya berdoa, setelah pulang dari sini, gue memiliki hati yang lembut yang mau dibentuk Tuhan. Menghadapi respon apapun, kamu hanya tersenyum. Tuhan mau apa sih ini? Kau mau apa sih Tuhan? Mau hatiku? Sambilan Tuhan. Mau hidupku? Ambil. Mau apa? Ambil. Tapi biasanya, kalau orang masih fokus pada diri sendiri, enggak, enak aja, apa, sembarangan, enak aja. Dia kan nyakitin saya, suruh ngampuni. Sorry ya, memang siapa dia? Miskin belaku, tembung miskin sombong. Nah, kita sekarang memiliki respon hati yang benar. Ditegur, dinasihatin, diremukkan, dimaki orang, dihianatin. Kasih senyum aja. Tuhan, apa sih maksudmu dibalik semua ini? Kau mau bawa dalam permukaan? Remuin Tuhan. Toh dalam permukaan ini aku nggak sampai berdarah-darah kok. Engkau akan pulihkan aku. Kau mau hancurkan, aku akan tetap utuh. Tapi dagingku memang remuk, sakit rasanya. Tapi ujungnya engkau akan promosi aku kok. Jangan gontok-gontokan sama Tuhan. Tuhan itu Bapak yang baik loh. Tuhan itu Bapak yang baik sekali. Kita ini kan anak yang dikasihinya. Kalau kita ngotot, Tuhan itu ngalah loh. Kalau Tuhan ngalah, diturutin maumu, kamu yang akan tanggung jawab sendiri. Urusannya ruwet. Ngerti kan? Hizkia harusnya mati kan? Tapi dia ngotot sama Tuhan, minta perpanjangan umur kan? Dikasih perpanjangan umur nggak? Ngotot sama Tuhan. Dikasih, oh dia Bapak yang baik kan? Tahu nggak? Di dalam perpanjangan umur, dia punya anak namanya Manasye. Gara-gara anaknya ini. Menurut rencana Tuhan kan Hizkia mati. Rencana Tuhan, rencana kerajaan Allah, dia mati kan? Tapi dia perpanjangan umur. Ujungnya lahir anak Manasye. Gara-gara Manasye, bangsa Israel nyembah berhala. Murka Tuhan turun. Ngeri nggak? Jangan ngotot sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Katakan saya nggak mau ngotot sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Kamu ngotot urusanmu sama Tuhan, ruwet nanti. Karena kamu yang akan bertanggung jawab sendiri. Maka kalau kita ikut Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab sama kita. Tapi kalau kita berbuat semau kita sendiri, kita yang akan bertanggung jawab. Tapi tetap kita akan dipulihkan. Kita akan mengalami babak belur, stres. Kita datang ke Tuhan tetap dipulihkan. Tapi kan banyak waktu yang terbuang.
tenaga yang terbuang, perasaan yang babak belur tadi buat apa? Kita harus muter-muter dulu, mendingan kita jalan terus langsung sama Tuhan kan? Ngerti nggak sampai sini? Kita mau jalan ngikutin Tuhan. Harusnya kalau kita ngikutin Tuhan, nggak perlu jalan muter tadi. Jalan yang sakit tadi harusnya kita nggak ngalami, tapi kita enjoy sama Tuhan. Hari ini, kalau kau ketemu orang yang menyebalkan hidupmu, kamu mesti ngapain? Haleluya. Coba praktek dulu. Haleluya Tuhan. Kau mau apa ini Tuhan? Mau hidupku ambil wis PN Tuhan. Saku ngikut aja. Awas lu ngotot, kamu akan dibawa prosesnya lebih lama lagi. Jadi orang Kristen tuh harusnya nurut kan? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Makanya ada ayat yang lain, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus kan? Tapi pada kenyataannya kita dipimpin daging, ego kan? Orang yang dipimpin Roh Kudus itu nggak punya kehendak diri sendiri, ngikutin jalan maunya Tuhan. Bayangin, kalau kita ingin sukses dan berhasil dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan apa saja yang kita kerjakan, dikerjakan tangan kita Tuhan bikin berhasil, kan kita hanya dengar suara Tuhan dan lakukan aja. Pasti Tuhan yang akan bela kan? Tuhan yang jadi panglima perang kita, Tuhan yang bekerja di dalam kita, Tuhan yang menuntun kita. Tapi kalau kamu coba pakai caramu sendiri, idemu sendiri, kamu akan ketemu masalah. Hari ini belajar. Mau melakukan apapun juga, tanya Tuhan. Bahkan even kamu mau pakai baju pun, kamu tanya, Tuhan aku hari ini pakai baju apa? Tuhan aku hari ini mau ketemu orang ini. Mau deal bisnis, aku mesti ngelakuin apa? Aku mesti ngomong apa? Hari ini, even kita nyetir mobil pun di tol, kita harus Tuhan pilih jalur yang mana. Kalau kita jalur sendiri kebut-kebutan, ternyata di depan ada eksiden, gimana? Nah, kita kan hidup dituntun Tuhan sepenuhnya. Apalagi yang belum nikah nih, Tuhan ini jodohku bukan. Kalau enggak, kamu nikah dengan gendruwo, anakmu seperti kuntilanak semua nanti. Kamu salah pilih pasangan, kamu akan menikmati neraka di muka bumi. Tapi waktu pernikahan kita bahagia, kita menikmati surga di muka bumi. Betul nggak Pak? Nikmatin surga apa nggak? Haleluya. Nikmatin surga kan? Kita memilih pasangan terutama, kita tanya Tuhan. Doain, perlu puasa kalau 40 hari, 40 malam. Kalau nggak 100 hari, 300 hari. Perlu kalau perlu. Jangan sampai salah pilih pasangan. Nih, yang belum nikah nih. Kamu nikah, salah pilih pasangan, kamu nikmatin iblis setiap hari. Horor. Saya itu hampir setiap hari ngonselingin orang. Hampir setiap hari. Rata-rata keluarga. Dan horor semua kasusnya. Kenapa? Dia pikir dia hanya ngikutin maunya, cinta, perasaannya. Dia nggak tanya Tuhan. Ternyata dalam pernikahannya dia nggak ketemu Tuhan, ketemu setan, kelakuannya, pasangannya. Untuk hal seperti itu kita perlu tanya Tuhan. Dalam segala hal apapun, kita perlu konfirmasi Tuhan. Tuhan, kau izin kenapa enggak? Tuhan mau apa? Aku mau jalan seperti yang kau mau dan kau inginkan. Amin. Kita sama-sama suatu hari akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan, dikasihinya. Bahkan suatu hari kita meninggal, generasi kita akan ingat. Pak siapa nih? Pak Peter Guntur. Wah ini orang mengasihi Tuhan. Ini orang ngikutin nama Tuhan. Loh kita sehari ini belajar dari Daud. Kenapa Daud? Dari kehidupan Daud. Karena dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia jalanin proses Tuhan. Memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini engkau meninggalkan sejarah apa? Mau dikenang apa untuk generasi yang akan datang? Oh jangan, pantesan dia mati duluan karena apa? Bawel, cerewet, syukurin tuh. Karena kita pernah ke rumah duka ada yang kayak gitu loh ngomong loh. Kenapa? Terlalu menyebalkan hidupnya. Tapi kita mau dikenang menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Raja kami yang maha mulia. Mematrekan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami, terpatri, nempel, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya firman ini praktek hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengakuan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Di onsite, di live streaming, di media sosial, hamba berdoa, mereka diberkatin Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh biloris, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh seperti sedia kala. Hamba berdoa orang yang sedang bergumul, orang yang sedang kepahitan, orang yang sedang sakit hati, orang yang terluka. Tuhan,
bicara dalam hidupnya. Ambil keputusan untuk mengampuni, bertobat, balik sama Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang-orang yang sedang hidup di dalam dosa. Tuhan tegur templang. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Jadi, seperti yang kami doakan dan katakan, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan, amin. And God bless you.